Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 Sito-Histo akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami, yaitu pewarnaan sitologi, metode pewarnaan dan gambaran sel pada pap smear, cairan pleura, sputum, dan urin. Sebelumnya, saya selaku moderator akan memperkenalkan nama dari kelompok 5. Bisa di next. Baik, adapun nama kelompoknya yang pertama Cahya Aulia Putri Ariman, lalu ada Fathia Rizky Diera Dharma Putri, lalu ada saya sendiri selaku moderator Sekar Menur Jagat Imtias, dan yang terakhir ada Wahida Nur Aisyah. Bisa di next. Untuk pembacaan materi saya serahkan kepada rekan kelompok saya. Baik, yang pertama yaitu ada pewarnaan sitologi. Pewarnaan sitologi yaitu teknik pewarnaan yang digunakan untuk memberikan warna pada organel sel sehingga lebih mudah diamati di bawah mikroskop. Tujuan dari pewarnaan itu dilakukan pada pemeriksaan sitologi, tujuannya itu untuk identifikasi morfologi sel, inti sel maupun sitoplasma sel, sehingga bisa memberikan gambaran menyeluruh kondisi morfologi sel yang diperiksa. Oke, next. Metode pewarnaan sitologi itu ada 3. Yang pertama ada Papanicolo, yang kedua ada Giemsa, yang ketiga ada Divquick. Baik, yang pertama yaitu pewarnaan Papanicolo adalah teknik pewarnaan sitologi multikromatik yang dikembangkan oleh Giorgi Papanicolo, Bapak Sitopatologi. Tujuan dari pewarnaan Papanicolo ini yaitu untuk membedakan sel dalam preparat apusan berbagai spesimen yang digunakan. Prinsipnya yaitu melakukan pewarnaan, hidrasi, dan dehidrasi sel. Hidrasi itu maksudnya penyerapan sel terhadap zat warna hematoksilin untuk inti sel. Lalu dehidrasi sel yaitu maksudnya adalah penyerapan sel terhadap zat warna dari oren G6 dan EA50 counter stain yang mewarnai sitoplasma. Dehidrasi dan clearing solution menghasilkan sel yang jernih dan siap untuk tahap akhir atau mounting. Selanjutnya yaitu terdapat 5 langkah utama dalam metode pewarnaan Papanicolo, yaitu yang pertama ada fiksasi. Slide harus segera difiksasi menggunakan larutan fiksasi semprot atau dicelupkan dalam alkohol 96%. Fiksasi secepatnya penting karena dapat terjadi artefak akibat pengeringan udara. Fiksasi bertujuan agar sel-sel tidak mengalami kerusakan. Yang kedua yaitu pewarnaan inti. Pewarnaan inti ini menggunakan haris hematoksilin. Yang ketiga, pewarnaan sitoplasma yang diwarnai oleh pewarnaan orange 6 dan eosin alkohol. Yang ketiga, penjernihan atau clearing, yaitu menggunakan silol. Lalu yang terakhir, mounting. Next. Prosedur pewarnaan Papanicolo yaitu alkohol 96% sebagai fiksasi yaitu selama 15 menit, lalu alkohol 70% yaitu sebanyak 10 celup, alkohol 50% sebanyak 10 celup, aquades 10 celup, lalu ada haris hematoksilin, pewarnaan haris hematoksilin selama 5 menit, bilas dengan air, lalu masukkan preparat ke dalam HCl 0,4% sebanyak 1 celup, lalu bilas dengan air kembali. Selanjutnya yaitu masukkan preparat ke dalam litium karbonat 5% sebanyak 3 celup. Selanjutnya yaitu dibilas kembali dengan air, lalu masukkan kembali preparat ke dalam alkohol 50% sebanyak 10 celup.
Masukkan kembali ke dalam alkohol 70% 10 celup, alkohol 80% 10 celup, alkohol 95% sebanyak 10 celup, lalu masukkan kembali preparat ke dalam orange 6 sebanyak 3 celup, alkohol 95% 10 celup, alkohol 96% 10 celup, pewarnaan EA53 selama 3 menit, masukkan kembali preparat ke dalam alkohol 95% sebanyak 10 celup, alkohol 95% kembali sebanyak 10 celup, alkohol absolut 10 celup, alkohol absolut 10 celup, lalu masukkan preparat ke dalam silol 1 selama 5 menit, silol 2 5 menit, dan silol 3 selama 5 menit. Berikut ini gambar dari hasil pewarnaan Papaniculae. Gambarnya ada sel epitel di dalam preparat tersebut. Next. Keuntungan yang diperoleh dari metode pewarnaan Papaniculae ini menurut Mukawi 1989 adalah yang pertama untuk mewarnai inti sel dengan jelas, sehingga dapat dipergunakan untuk melihat inti apabila terdapat kemungkinan keganasan. Yang kedua, menggunakan pewarnaan banding yang berbeda dengan pewarnaan utama untuk mewarnai sitoplasma, sehingga warna inti tampak lebih kontras. Yang ketiga, warna yang cerah dari sitoplasma memungkinkan dapat dilihatnya sel-sel lain di bagian bawah yang saling bertumpuk. Yang kedua yaitu metode pewarnaan Giemsa. Pewarnaan Giemsa merupakan teknik pewarnaan untuk pemeriksaan mikroskopis yang cocok untuk pewarnaan beragam spesimen, dan nama Giemsa diambil dari seorang peneliti Gustav Giemsa. Tujuan dari pewarnaan Giemsa ini yaitu untuk mengetahui morfologi inti sel seperti sel normal atau abnormal atau sel neoplasma jinak atau ganas. Prinsip dari pewarnaan ini yaitu presipitasi hitam yang terbentuk dari penambahan larutan metilen blue dan eosin yang dilarutkan di dalam metanol. Bahan yang digunakan yaitu ada larutan Giemsa, ada larutan fosfat buffer pH dengan pH 6,8, dan ada metanol. Prosedur pewarnaan Giemsa yaitu yang pertama, sediaan difiksasi dengan metanol kemudian didiamkan selama 5 menit. Yang kedua, dikeringkan sediaan di udara. Yang ketiga, tetesi dengan pewarnaan Giemsa dengan perbandingan 9:1 selama 15-20 menit. Yang keempat, dicuci dengan Aquades kemudian dikeringkan di udara. Yang kelima, atau yang terakhir yaitu lakukan mounting. Berikut ini gambar dari hasil pewarnaan Giemsa. Next. Lalu yang ketiga yaitu ada metode pewarnaan Dief-Quik. Yang maksudnya yaitu varian pewarna Romanowski komersial yang merupakan modifikasi dari pewarnaan Giemsa dengan campuran eosin dan metilen blue dan memiliki kelebihan yaitu prosesnya lebih cepat. Tujuan dari pewarnaan ini yaitu digunakan dalam pewarnaan sitologi untuk dengan cepat mewarnai dan membedakan berbagai noda, biasanya apusan darah, dan non-ginekologi termasuk aspirasi jarum halus. Prinsip dari metode pewarnaan ini yaitu pencelupan Dief-Quik merupakan salah satu teknik pencelupan rapid untuk smear sitologi yang dikeringkan di udara atau air dried. Teknik pencelupan ini digunakan untuk melihat tahap cellularity dan juga untuk mendiagnosis sampel sel daripada fine needle aspirates atau FNA. Pewarnaan Dief-Quik terdiri dari 3 reagen. Reagen fiksatifnya yaitu pewarnaan triaryl-metin, ada metanol, reagen 1 yaitu eosin, ada pewarnaan xanthin, ada buffer pH, ada sodium asid, ada reagen 2 yaitu metilen blue. Prosedur pewarnaan Dief-Quik ini yaitu lakukan apusan sampel pada slide, kemudian keringkan di udara. Yang kedua, slide difiksasi dengan mencelupkan ke dalam reagen fiksatif atau metanol sebanyak 5 kali atau 1 menit. Lalu melakukan pewarnaan sitoplasma dengan reagen 1 atau eosin sebanyak 5 kali celup atau 1 menit. Yang keempat, melakukan pewarnaan inti dengan reagen 2 atau metilen blue sebanyak 5 kali celup. Lalu dibilas dengan Aquades, lalu yang keenam, slide dikeringkan kemudian ditetesi dengan entelan 1 tetes, lalu ditutup dengan cover gelas atau proses mounting. Yang ketujuh, slide siap dibaca. Berikut ini yaitu hasil dari pewarnaan Dief-Quik.
Baik, selanjutnya ada gambaran sel pada pap smear. Pada pap smear, analisis dan laporan semua didasarkan pada sistem Bethesda. Sistem Bethesda ini merupakan hasil lokal karya Institusi Kanker Nasional yang digelar pada tahun 1988 dalam upaya untuk membakukan laporan smear. Lalu dikembangkan di Institut Kesehatan Nasional atau National Institute of Health di Bethesda, Maryland. Kemudian ada pun kategori pap smear yang dianggap abnormal. Yang pertama ada ASCUS atau atypical squamous cell of undetermined significance. Yang kedua LSIL atau low grade squamous intraepithelial lesion. Squamous ini merupakan sel tipis datar yang ada pada permukaan serviks, dan intraepithelial merupakan lapisan permukaan sel yang dipengaruhi oleh sebuah lesi, yang berarti jaringan ini termasuk abnormal. Kemudian ada ciri dari sel intermediate normal, yaitu sel lebih besar sedikit daripada lapisan basal, dengan diameter sel kurang lebih antara 20-40 mikrometer, dengan inti yang lebih kecil sekitar ukuran 8 mikrometer, bentuknya bulat, sitoplasmanya lebih banyak, dan warnanya yang lebih pucat. Kemudian ada ciri dari sel superficial, yaitu lapisan terluar epitel squamosa. Sel poligonal, sitoplasmanya eosinofilik, dengan inti sentral, pignotik, dengan ukuran 20 liter. Fase proliferatif dan ovulasi, termasuk estrogen. Kemudian ada sel parabasal normal dengan ciri dari lapisan basal dengan bentuknya yang bulat atau oval, sitoplasmanya padat, bentuk basofilik, homogen, intinya yang sentral, kromatin pada granula yang tampak halus, jarang ada pada usia reproduktif, bersifat atrofik, premenstrual, dan postmenopause. Kemudian ada sel endocervix. Yang pertama cirinya honeycomb, round up in solution, more tightly packed group, smaller cells groups, single cells, dan nuclei busir. Kemudian ada askus, yang merupakan kelainan disebabkan perubahan reaktif atau inflamasi, tetapi tidak termasuk dalam batasan lesi intraepitel. Termasuk sel abnormal yang muncul tapi tidak ganas, sel squamosa atipikal, atau perubahan yang tidak normal tetapi belum menjadi sel prakanker. Nah, dari askus ini ada ciri-ciri sebagai berikut. Sitoplasmanya sedikit meningkat, variasi bentuk dan besar, dinding inti yang rata dan reguler, serta kromatin yang halus, sedikit hiperkromatik, inti ganda dan anak inti yang ditemukan, incomplete koilositosis. Kemudian ada LSIL, klasifikasi lama disebut CIN1 atau CIN1, adanya suatu perubahan awal derajat rendah dalam bentuk dan ukuran sel yang abnormal dari sel epitel yang membentuk permukaan serviks. LSIL dipertimbangkan sebagai sel abnormalitas ringan yang disebabkan oleh infeksi HPV. Adapun ciri-ciri dari LSIL yaitu sel besar yang poligonal, kemudian sel matur dengan tipe sitoplasma, sel intermediate dan superficial. Ukurannya sebesar sel intermediate normal dengan sel individual atau anak inti pun tidak ditemukan. Kromatin kasar tersebar merata, membran inti irregular tapi bisa juga halus.
Kemudian ada sel koilosit. Sel koilosit ini merupakan inti sel membesar dan atipik, membran inti reguler, halo pernukleur dengan penebalan di tepi halo, perinuklear, halo irregular dengan perifer sitoplasma menebal dan atipik. Selanjutnya ada HSIL, klasifikasi kategori lama disebut chain grade, perubahan yang dan ukuran sel abnormal atau prakanker. Abnormalitas yang lebih parah dan memiliki kemungkinan yang lebih besar terjadinya kanker. Dengan ciri-ciri pembesaran inti, lingkaran kecil sitoplasma terlihat jelas, kromatinnya granuler atau menggumpal dengan inti hiperkromatik dan membran inti reguler. Selanjutnya kita ke sel atrofik. Menyerupai parabasal, flat, lembaran monolayer dengan polaritas inti. Dominasi sel tipe parabasal, intinya membesar 3-5 kali inti sel intermediate normokromatik, parabasal bisa hiperkromatik ringan dan inti elongated. Autolisis dapat terjadi pada naked nuklei atau tanpa sitoplasma dengan latar belakang radang dan basofilik granular. Kemudian sel atrofi, postpartum, menopause, pemakaian kontraseptif, dan hormonal. Selanjutnya kita ke Candida albicans. Dan Trichomonas vaginalis. Yang pertama ada sel endometrium normal dengan gambar sebagai berikut. Baik, selanjutnya ada gambaran sel pada cairan pleura. Cairan atau efusi merupakan penumpukan cairan di rongga antara lapiran pleura yang membungkus paru-paru. Cairan efusi itu ada peritoneal cavity. Lalu ada left and right pleural cavity dan ada pancreatal cavity. Baik, next. Pada cairan efusi dapat mengandung berbagai sel antara lain mesotelial cell, makrofage, sel darah merah, leukosit, dan terakhir baik, bisa di ciri-ciri dari mesotelial cells. Yang pertama, sel mesotel tampak bulat sampai oval, ukuran diameternya biasanya 15 sampai 30. Lalu sitoplasmanya sedikit eosinofilik atau cyanofilik. Terdapat windows atau clear gaps antara sel. Inti sekitar separuh dari diameter sel, biasanya terletak di sentral. Membran inti tampak prominent,
kromatin halus, kadang terdapat 1 atau 2 nukleoli kecil. Mesotelial cell biasanya tersebar sebagai sel yang terisolasi, binukleasi, dan multinukleasi. Sel mesotel tampak bulat sampai oval, ukuran diameter 15 sampai sitoplasmanya sedikit eosinofilik atau cyanophilik. Terdapat windows atau clear gaps antara sel. Inti sekitar separuh dari diameter sel, biasanya terletak di sentral. Membran inti tampak prominen. Kromatin halus, kadang terdapat 1 atau 2 nukleoli kecil. Sel mesotel dan makrofag pada cairan pleura, ada mesotel dan makrofag ukuran sama, tapi pada makrofag terdapat aktivitas fagosit. B dan C, sel mesotel memperlihatkan windows, tampak inti bulat dengan nukleoli kecil. Gambaran mitosis pada sel mesotel normal. Dua, macrophage test. Berbagai bentuk makrofag pada efusi. Yang pertama, terdapat aktivitas fagosit, inti di perifer. Kedua, populasi makrofag pada pasien efusi pleura dengan pneumonia. Lalu makrofag bervakuola menunjukkan gambaran signet ring dengan anak inti kecil. Dan yang terakhir, makrofag membentuk multinucleate giant cell. Selanjutnya ada gambaran sel pada sputum. Sel normal yang ditemukan pada saluran nafas, upper respiratory tract atau saluran nafas atas, sel epitel squamosa tidak berkreatin. Yang kedua adalah lower respiratory tract, saluran nafas bawah, sel epitel bronchial kolumnar bersilia, sel makrofag alveolar, dan sel goblet. Neutrofil umum ditemukan dalam jumlah sedikit pada spesimen sputum normal dan umum ditemukan pada perokok. Kalau banyak contohnya pada pneumonia abses dan bronkiektasis. Eosinofil ditemukan pada pasien alergi, contohnya bronkitis asmaticus. Eosinofil sel limfosit matur bercampur dengan limfoblas dan histiosit peradangan, contoh bronkitis follicularis. Sel goblet ditemukan tersebar di antara lapisan epitel, organ usus, dan saluran pernapasan. Sel ini ditemukan di trakea, bronkus, dan bronkiolus yang lebih besar di saluran pernapasan. Sel ini memainkan peran kunci dalam produksi lendir berlebih, dikenal sebagai penyakit hipertensi lendir yang terlihat pada banyak penyakit pernapasan, termasuk bronkitis kronis dan asma. Ciri-cirinya kurang umum dibandingkan sel yang bersilia. Yang kedua, memiliki panjang yang sama tetapi lebih lebar dari yang bersilia. Yang ketiga, inti terletak secara basal. Yang keempat, sitoplasma berlimpah dengan vakuola kecil basofilik yang mewakili paket mukus.
Yang kelima, cilia dan plat terminal tidak ada. Gambaran sel pada urin. Urotelia sel jenis superficial dan sel intermediate. Yang pertama vesicula seminalis dan squamous cell. Berasal dari area trigonum, orificum uretra, kontaminan epitel pelapis vagina. Sel epitel urotelial transitional intermediate berukuran sedang, sitoplasma granular homogenosus atau vakuol halus, kolumnar atau spindle, anak inti berukuran kecil. Sel urotelial superficial atau umbrella, sel berukuran besar, inti multiple, kromatin inti halus, membran inti halus, sitoplasma luas, N radioaksil. Non-specific reactive urothelial cell change. Aktif infeksi atau jelas mikroskopiknya sel epitel urotelial, inti membesar, anak inti prominen atau menonjol, sitoplasma bervakuol kasar. Low grade urothelial lesion. Sitoplasma homogen N atau serration meningkat, membran inti irregular, sel-sel dalam kelompok tanpa kore atau non-spesifik, kelompok sel-sel reguler. Baik, Bapak dan teman-teman, demikian penjabaran materi dari kelompok 5 kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.